Itu ada 1-2 orang aja yang nyinyir. Ya kan? Gimana pun juga PDIP tetap jaya. Jaya menurutmu silahkan. Itu doamu, jangan paksakan doamu sama kami. Itu aja yang kami jawab. Salah aku bilang kayak gitu. Enggak, ini politik, bebas orang. Bebas. Kita tidak sedang menjelek-jelekkan, kita tidak sedang memfitnah. Kita tidak sedang menuduh orang pakai ijazah palsu. Ya kan? Bukan, ya kan? Kita kan beranggapan bahwasanya kalau begini situasinya, ya, terbaca PDIP ini makin hari makin tenggelam. Kan memang seperti itu. Iya kan, sama kayak yang dibilang kata Rocky Gerung. Menurut saya. Iya kan? Menurut saya. Untuk berita atau video kali ini masih tentang elit PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto, dan kasus Hasto Kristianto ini masih banyak dibicarakan atau dibahas sama orang-orang dan media sosial. Untuk hari ini teman kreator kita yaitu Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang video ini. Gimana teman-teman, udah mulai bosan kah dengan kasusnya Hasto ini? Oke, videonya saya siapin dulu. Oke, video udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah Opung Parbelak merujak atau merosting Hasto Kristianto, dan inilah keseruannya dan kegokilannya Opung Parbelak tentang membahas dan mengomentari video ini. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kalian pasti masih kepingin lagi dengar berita tentang si Hasto kan? Nggak bosan kalian? Sama, aku nggak bosan aku. Kita bikin dia sampai betul-betul menangis. Gempur terus, gempur. Tahu kalian apa kata kubu sebelah? Ngapain kau terlalu fokus sama si Hasto? Kalau memang betul adil aparat penegak hukum, coba tangkap itu si Harun Masihu. Aku bilang sama orang itu, aku nggak peduli di mana keberadaan Harun Masihu sekarang. Yang penting Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka. Untuk apa diperdulikan ikan sepat kalau udah dapat ikan toman? Bodoh namanya itu kan. Ikan tomannya udah dapat, ngapain kita pedulikan ikan sepat? Jadi kalau bicara tentang permasalahannya Harun Masihu ini, biar tahu kalian, ternyata perannya si Hasto ini sangat besar. Makanya udah gak cocok lagi ditetapkan jadi saksi. Memang harus dijadikan tersangka. Harus tersangka dia, harus naik kelas. Dari saksi jadi tersangka, itu kan namanya naik kelas. Iya, jadi berdasarkan Sprindik nomor 153 dan 152, repot ini Opung kalau udah ngomongin Sprindik, pasal-pasal, hukum segala macam, pusing kami, Bung. Biar paham kita semua, kan begitu. Jadi Sprindik 153 menyatakan bahwasanya Hasto itu memang betul dengan nyata-nyata melakukan penyuapan. Kan begitu. Sprindik 152 mengatakan bahwasanya Hasto itu melakukan obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyidikan, ya. Jadi satu-satu dulu kita. Ternyata biar tahu kalian, perannya si Hasto ini ternyata sangat vital, ya. Yang pertama itu, ya, kita sudah tahu bahwasanya yang terlibat itu adalah komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kalian tahu ternyata Wahyu Setiawan adalah kader PDIP yang menjadi komisioner KPU. Mantan. Iya pantas. Lawang mantan kader sendiri. Wah, pantesan licin. Jadi ya uang itu dari Harun Masihu, ya, itu ternyata kalau bisa kugambarkan nggak langsung itu ke komisioner KPU. Karena apa? Biasanya itu satu pintu, lewat siapa? Lewat Hasto. Kan aku pun juga mikir juga, nggak mungkin lah seorang Harun Masihu itu bypass ke komisioner KPU, nggak mungkin. Karena secara Harun Masihu itu dia orang provinsi. Kalau orang provinsi mau berhubungan dengan orang pusat berarti harus ada koneksi di atas, kan begitu. Siapa koneksinya? Hasto. Ya,
Uang yang disampaikan Harun Masiku itu totalnya itu 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Nah, ternyata yang memberikan uang itu adalah Hasto. Nyampe ke tangannya si Wahyu cuma ada 600 juta. Sementara uang yang disampaikan si Harun Masiku ini sebanyak 900 juta. 300 juta itu hilang di jalan. Kena copet. Ya, jadi pantaslah kalau bisa dikatakan kok bisa komisioner KPU ternyata mantan kader. Ya, jadi bisa ada 2 orang ya setelah Wahyu Setiawan atau sebelum Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Ada 2 orang ya yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka dan sekarang sudah mendekam. Yang pertama bernama kalau nggak salah namanya Saiful. Baru yang kedua itu kepanjangannya DTI singkatannya. Nama panjangnya itu kalau nggak salah Dwi Trikora apa ya, lupa aku namanya. Aku kalau nama-nama orang yang suka jadi tukang suap ini agak susah menghafalnya aku. Pokoknya kependekannya aja lah DTI. Ya, jadi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, aku pun mikir juga selama ini, kok begitu gampangnya komisioner KPU menjadi tersangka kan begitu. Ternyata ya sudah berhubungan lama dengan yang namanya Hasto kan begitu. Ya, bosnya juga sih. Nah, jadi bisa dikatakan yang melakukan penyuapan itu langsung adalah Hasto Kristianto. Loh, kok dia yang melakukan penyuapan? Ya mana bisa si Harun Masiku itu bypass langsung sama Wahyu Setiawan. Pasti lewat Hasto. Ya. Terus ya untuk Sprindik 152 yang menyatakan bahwasanya Hasto Kristianto sudah melakukan obstruction of justice atau penghalang-halangan atau perintangan terhadap proses penyidikan. Yang pertama, tahu kalian ya, waktu masih ingat kalian kan waktu si Hasto dipanggil menjadi saksi. 1 hari sebelum dia dipanggil menjadi saksi, ya, 1 hari sebelumnya itu dia perintahkan kepada pegawainya untuk merendam HP-nya. Disuruhnya pegawainya itu untuk menenggelamkan HP-nya si Hasto. Karena apa? Karena di dalam HP-nya itu tersimpan memori percakapan dan juga pembicaraan antara Hasto dan Harun Masiku. Sekarang begini, kau rendam di mana? Di Danau Toba. Kalau kau rendamnya di dalam kamar mandi, dapat juga itu. Kalau mau kau rendam, ya ikatkan HP-mu itu dengan batu seberat 25 kg, tenggelamkan di sini di dekat Danau Toba ini. Ya kan? Itu yang pertama supaya apa? Supaya perbincangan antara dia, percakapan antara dia dengan Harun Masiku, ya bisa dikatakan tidak tercium. Tapi maaf, KPK yang sekarang itu lebih ahli, lebih skillful daripada KPK yang kemarin. Kalau ketua KPK yang kemarin itu tukang kompas itu. Jadi jangan diharapkan lah, ya kan bisa terwujud keadilan, bisa terwujud kebenaran waktu KPK-nya Firly Bahuri. Ya kan, ya, itu dia. Sekarang ya yang kedua, ternyata Hasto itu sudah mengatur saksi-saksi yang akan ditanya, ya, dan juga dia sudah men-setting supaya mereka memberikan keterangan palsu. Toh, gancel toh. Gancel. Alas si Hasto iki. Sampai dikit berarti biangnya iki. Ya kan? Ya ini biangnya namanya ini, biar tahu kalian ya. Ternyata semua ini campur tangannya si Hasto. Berarti aku itu tidak pernah salah kan?
Dari mulai Juni kemarin aku selalu katakan sama kalian, cepat atau lambat yang namanya Hasto Kristianto pasti ditetapkan jadi tersangka. Karena apa? Yang namanya Harun Masiku itu cuma pancingan aja itu. Sampai Adian Napi Tupulu berani mengatakan bahwasanya yang namanya Harun Masiku itu sebetulnya bukan pelaku. Dia itu korban pemerasan. Sekarang begini Adian, kau di mana batang hidungmu sekarang? Kalau memang dia korban pemerasan, kenapa enggak dia yang lapor polisi? Kenapa malah dia jadi buronan sekarang? Kau kira kami bodoh? Kau kira kami yang mendengarkan ocehanmu itu bodoh? Cukuplah orang-orang yang memilih kau itu bodoh. Aku bilang sama kalian ya, Adian Napi Tupulu, Deddy Sitorus ya, makin lama makin terang benderang. 2029 kita lihat pemilihmu itu masih bertahan atau enggak. Kalau memang masih bertahan memilih kau berarti jago kau. Ya, tapi kalau gugur juga kau kayak Ripka Ciptani, Trimedia Panjaitan, Masinton Pasaribu, ya kan? Disitulah baru kelihatan kualitas. Kau selalu bersembunyi di belakang nama aktivis. Dikit-dikit kami aktivis ini begini begitu begini begono. Kami itu yang latar belakang aktivis, kami begini begono begini begono. Udahlah sekarang itu nggak ada aktivis-aktivisnya, udah lewat reformasi. Makanya aku bilang seorang aktivis kalau sudah masuk ke dalam ranah politik, dia itu bukan cuma aktivis, sudah menjadi politisi. Sama seorang pengusaha, kalau sudah masuk ke dalam ranahnya politik, dia itu menjadi politisi. Ya kan? Sambil dia itu seorang pengusaha. Kalian itu belum begitu. Ya kalian itu politisi, cuman kemarin-kemarin jadi aktivis. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu membawakan aktivis, kalian bawakan nama wong cilik. Jadi sekarang kami masih percaya sama kalian. No. Ya, gak segampang itu bro, iya kan? Ini kau bilang pula Harun Masiku korban. Ternyata inilah yang membuat undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang masih alot. Alot. Kalian yang bikin alot kan? Begu gajang. Abang nggak begu gajang namanya itu. Tahu kalau begu gajang, kalau di tempat kami begu gajang itu yang bikin mati orang-orang. Ilmu hidang yang digunakan untuk membunuh orang karena benci, karena persaingan bisnis, karena apa sakit hati, itulah dia begu gajang. Ya, jadi orang ini kayak gitu jadinya. Ya, maksudnya apa? Ya, kalian itu berusaha untuk ya merusak citra masyarakat, citra lawan politik kalian. Kalian berusaha untuk menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Kalian berusaha untuk memfitnah Bapak Joko Widodo. Kalian berusaha untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Kalian busuk-busukkan Bapak Joko Widodo, padahal kalian sendiri yang busuk. Ini kan lebih-lebih dari begu gajang. Udah ikut-ikutan begu gajang bawa ini ya. Kalau begu gajang itu cuma 1-2 orang yang dimatikan. Ini kalian yang mau kalian matikan citra seorang presiden. Ternyata lebih kuat doanya presiden dan juga doanya kami yang mendoakan presiden daripada ilmu begu gajang. Iya, jadi tolonglah ya sekarang begini ya. Ini kalau berbicara dari sudut pandang politik ya, dari sudut pandang politik, ternyata yang namanya Bapak Joko Widodo ya itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi sebetulnya biar tahu kalian ya, sewaktu Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden, dia sudah tahu mana kawan-kawan busuk. Ngerti kalian kawan-kawan busuk? Kawan-kawan busuk itu kawan-kawan yang sebetulnya melakukan tindakan-tindakan busuk, terpaksa jadi kawan karena apa? Karena dia ada di dalam lingkaran itu. Kan begitu.
Mau dia bongkar aibnya, ya dia masih jaga perasaannya ketua umum. Mau dia bongkar aib-aib kawan-kawannya ini, dia masih jaga bahwasanya dia masih bagian dari partainya mereka. Kan begitu. Nah, jadi sekarang terungkap satu persatu, itu artinya apa? Itu artinya Bapak Joko Widodo sedang menyelesaikan PR-nya yang tertunda. Loh, kan Bapak Joko Widodo kan sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden, Bang Opung perbelakkan begitu. Tapi dia tetap politisi. Dia tetap seorang negarawan. Dia tetap punya power. Dia tetap punya pengaruh. Ibarat kata, andaikan kau itu seorang jenderal, iya kan? Kau itu contohnya sudah purnawirawan, ya. Kuasamu itu masih lebih besar, ya di balik layar, lebih besar di balik layar. Di balik layar bisa-bisa kuasamu itu lebih besar daripada letnan kolonel yang masih aktif. Namanya jenderal. Makanya aku bilang, ya berapa kali aku bilang sama kalian, jangan kalian lupa Bapak Joko Widodo gitu-gitu, itu bapak kandungnya wakil presiden. Dan dia sampai sekarang masih bestinya Prabowo. Kalian ganggu temannya, habis kalian. Kalian ganggu bapaknya, ngamuk wakil presiden. Yang kalian tengoknya slow-slow itu Mas Gibran Raka Buming Raka, slow-slow itu berbahaya. Makanya dikatakan air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Kalian perhatikan Bapak Prabowo, perhatikan Mas Gibran, perhatikan juga Bapak Jokowi. Tenang, slow, diam, tapi menghanyutkan. Air beriak tanda tak dalam. Tahu artinya apa? Beriak itu agak ribut kan begitu. Ada riak-riak, ada ombak-ombak begitu. Kayak gitulah si Hasto, kayak gitulah Mas Sintong, kayak gitulah Deddy Sitorus. Artinya apa? Nggak ada itu. Ya, artinya apa? Ilmu politiknya nggak terlalu dalam. Kekuatannya nggak terlalu dalam. Pengaruhnya nggak terlalu besar. Cuman ribut-ribut di permukaan. Makanya hati-hati kalian sama orang tenang. Coba kalian perhatikan dulu Bambang Pacul. Tenang dia, slow, tapi membahayakan. Kalian tengok Ibu Puan Maharani. Tenang, slow, tapi membahayakan. Kalian tahu, ya, dengan ditetapkannya Hasto Kristianto menjadi tersangka, siapa yang menurut kalian orang yang paling senang? Puan Maharani. Puan Maharani. Dia yang paling senang, bukan Opung Parbella. Sama aku gak ada untungnya mau ditetapkan jadi tersangka ataupun saksi, gak ada untungnya sama aku. Ya, tapi kalau dia sudah tersangka, berarti nanti ke depannya ini sekjen ini pasti ada yang ngincar di siapa jadi sekjen berikutnya di PDIP. Ya kan? Sekarang Mbak Puan contohnya, ya sudah pasti dong ya. Kalau namanya Mbak Puan itu, dia anak seorang pendiri partai. Ya, pasti diutamakan dong anak. Siapa? Deddy Sitorus. Jadi sekjen. Kita lihat nanti. Makanya aku bilang, banyak para netizen dan juga banyak orang-orang mengatakan, kalau PDIP ingin maju, ganti itu yang namanya Hasto. Ganti, ya kan? Ya cuman inilah cara alam semesta. Aku nggak berani mengatakan cara Tuhan ini. Aku pinjam aja kata-kata. Ya biarlah alam semesta. Jadi nggak percuma kan sebetulnya ya setiap analisa-analisa yang kukatakan, yang kugaji, ya, yang kusampaikan sama kalian itu ndak main-main, bukan kaleng-kaleng wah. Percaya aja lah kalian, lebih percayalah kalian sama Bung Parbella daripada Rocky Gerung. Kalau statusku jadi sama Rocky Gerung itu sama-sama YouTuber biar tahu kalian. Lihat aja postingan dia lebih banyak dari aku, nampak kalian ngejar sama uang.
Postingannya pun postingan-postingan kontroversial. Dibilanglah ijazah palsu. Dibilanglah Gibran memberikan uang suap. Apa namanya? Gibran menerima UPT daripada menteri-menteri. Ya, makanya aku heran sampai sekarang yang namanya Rocky Gerung, ya kan? Kenapa kawan ini bisa nggak tertangkap? Karena itu dia berkata menurut saya. Itulah menangnya kata-kata menurut saya. Kita akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana PDIP ke depannya. Aku tidak pernah mendoakan PDIP hanyut, enggak, ya kan? Ya ini kan tergantung sama doa kalian ya. Aku cuma membawa doa kalian sampai ke atas. Kita akan lihat bagaimana eksistensi PDIP 2029. Ini enggak, ya dibilanglah Bapak Jokowi kepingin jadi ketua umum partai PDIP, untuk apa? Nggak perlu, nggak level. Masa suara 80% orang yang suka, senang, cinta sama Jokowi mau ditukarkan dengan yang 16% itu? Kapan-kapan lah itu, Pak. Apalagi sekarang kurang menjual. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, ya kan? Apalah bangkanya menjadi ketua umum PDIP sekarang? Sekarang gitu, pusing biar tahu kalian. Ketika seseorang pernah merasakan kekuasaan, apalagi hampir 10 tahun, tiba-tiba nggak berkuasa lagi, nggak punya power lagi, nggak punya pengaruh lagi, dan dikejar-kejar. Itu adalah waktu-waktu yang paling malang. Itu makanya aku bilang, ya nanti aku bilang sama kalian, 2029 akan banyak, baik itu pilkada ataupun pemilihan legislatif, ya, setiap caleg-caleg, ya, akan banyak caleg-caleg potensial yang akan memilih jalan di luar PDIP. Ada yang masuk Gerindra, ada yang masuk Golkar, ada yang masuk Demokrat, ada yang masuk Partai PAN, dan lain sebagainya. Yang penting bukan PDIP. Karena apa? Ya, karena citranya makin lama sudah makin jelek, kan begitu, ya kan? Orang ini yang paling besar jumlahnya sedikitnya ini. Perhatikan kalian lah, kalau misalnya aku live, ya, contohnya yang nonton itu ada sekitar 600 orang. Itu ada 1-2 orang aja yang nyinyir. Ya kan? Gimana pun juga PDIP tetap jaya. Jaya menurutmu silahkan. Itu doamu, jangan kepaksakan doamu sama kami. Itu aja yang kami jawab. Salah aku bilang kayak gitu. Enggak, ini politik, bebas orang. Bebas. Kita tidak sedang menjelek-jelekkan, kita tidak sedang memfitnah. Kita tidak sedang menuduh orang pakai ijazah palsu. Ya kan? Bukan, ya kan? Kita kan beranggapan bahwasanya kalau begini situasinya, ya, terbaca PDIP ini makin hari makin tenggelam. Ya kan memang seperti itu. Iya kan, sama kayak yang dibilang kata Rocky Gerung. Menurut saya. Iya kan? Menurut saya. Gitu loh, ya. Jadi itulah dari Opung Parbelak, ya. Jadi mudah-mudahan berita ini membuat kalian semakin tercerahkan, ya. Ternyata, oh iya, ternyata di balik Harun Masiku ini, ya, ternyata ada peran dari yang namanya Hasto Kristianto. Kan begitu. Terkonfirmasi lagi setelah pemanggilan terhadap Yasona Lauli. Selesai sudah. Tamat. The end. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Itulah Opung Parbelak membahas atau mengomentari tentang videonya dan kegokilannya dan kelucuannya. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.